Halo adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Berjumpa kembali dengan Kakak Ani dalam Do Remi, doa dan renungan misioner bersama Sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura. Pada hari ini, Sabtu 17 Mei tahun 2025. Merupakan Pekan Paskah yang keempat. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 7 sampai 14. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, puji syukur kami aturkan ke hadapan hadirat-Mu atas segala rahmat penyertaan-Mu kepada kami anak-anak-Mu. Nyata ya Bapa, Engkau telah menyertai kami dalam istirahat kami malam tadi hingga kami dapat bangun di hari yang baru ini. Kini ya Bapa, kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Semoga dengan Roh Kudus-Mu, Engkau membuka telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Menerangi budi dan hati kami untuk memahami sabda-Mu dan mencernihkan hasrat jiwa kami untuk meresapkan sabda-Mu. Dan doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabda-Mu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku. Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, Aku akan melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, kalau ada seorang anak lahir, orang-orang di sekelilingnya akan mencari kemiripan, entah dengan ayahnya atau ibunya. Wajahnya mirip ibunya, atau matanya milik bapaknya, atau rambutnya keriting seperti ibunya. Ada ciri-ciri yang sama antara anak dengan bapak dan ibunya.
Dalam Injil hari ini Yesus berkata, "Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku." Apa yang dilakukan anak akan membawa nama baik orang tuanya. Misalkan dalam sebuah iklan di radio, ada anak laki-laki yang berhasil menjadi ketua regu pramuka. Ayahnya akan berkata, "Siapa dulu dong bapaknya?" Atau seorang putri pandai membuat teh kesayangan orang tuanya. Ibunya akan memuji, "Siapa dulu dong ibunya?" Nah, tindakan anak menggambarkan siapa orang tuanya. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan Injil hari ini kita diajak untuk teguh dalam iman bahwa Bapa dan Putra itu adalah satu. Bapa ada dalam Putra dan Putra ada dalam Bapa. Seperti Tuhan berjanji kepada para murid perdana, demikian juga Dia berjanji kepada kita bahwa jika kita sungguh percaya kepada Allah, kita akan dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah dalam hidup kita setiap hari. Pekerjaan Allah tidak harus luar biasa. Yang dibutuhkan ialah kesetiaan, pengampunan, dan cinta kepada sesama. Itulah karya Allah yang dapat kita wujudkan dalam siara hidup kita. Tuhan juga berjanji bahwa jika kita percaya, kita dapat meminta apa saja kepadanya. Kita perlu terus percaya bahwa doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan selalu didengarkan olehnya. Semoga demikian. Marilah kita berdoa doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, mencari garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga sepanjang hari ini kita selalu dijaga, dibimbing, dan disertai oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.